Halo guys, welcome to our videos. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, inilah kami. Hari ini kami akan membahas mengenai evolusi manajemen. Yuk kita simak videonya. Seperti manusia, manajemen juga dapat berkembang dari waktu ke waktu. Evolusi manajemen ini menjelaskan mengenai perkembangan prinsip-prinsip manajemen dari masa lalu, sekarang, sampai masa yang akan datang. Evolusi manajemen terdiri atas historical perspective, classical perspective, humanistic perspective, science perspective, dan recent historical trends. Banyak banget ya. Yuk kita simak sampai habis videonya. Historical perspective atau perspektif sejarah. Perspektif sejarah. Perspektif sejarah dalam manajemen memberikan konteks lingkungan untuk mengembangkan pemahaman tentang dampak sosial, sehingga dapat mencapai pemikiran strategis dan meningkatkan keterampilan konseptual. Dalam perspektif sejarah atas manajemen terdapat 3 kekuatan yang mempengaruhi organisasi dan manajemen. Yang pertama ada kekuatan sosial. Kekuatan ini mengacu pada aspek-aspek budaya yang menuntun dan mempengaruhi hubungan antar manusia, serta nilai kebutuhan dan standar perilaku manusia. Yang kedua, ada kekuatan politik. Kekuatan ini biasanya mempengaruhi institusi dan hukum terhadap manusia dan organisasi. Yang ketiga, ada kekuatan ekonomi. Kekuatan ini biasanya mempengaruhi ketersediaan produksi dan distribusi sumber daya di dalam masyarakat di antara para pengguna yang saling bersaing. Classical perspective atau perspektif klasik adalah suatu perspektif manajemen yang muncul sepanjang abad 19 dan awal abad ke-20 yang menekankan pendekatan rasional dan ilmiah terhadap studi manajemen dan berupaya untuk membuat organisasi serta mampu mengoperasikan mesin-mesin efisien. Perspektif klasik meliputi 1. Scientific management atau manajemen ilmiah. 2. Bureaucratic organization atau organisasi birokrasi. Yang ketiga, administrative principle atau prinsip administrasi. Manajemen ilmiah. Apa sih manajemen ilmiah itu? Manajemen ilmiah terfokus kepada meningkatkan produktivitas pekerja secara individual. Tokohnya ini ada Frederick Taylor, Frank Gilbert, dan Lillian Gilbert. Manajemen ilmiah menurut Frederick Taylor. Siapa sih Taylor ini? Taylor orang yang mempromosikan atau mempelopori teori dari manajemen ilmiah. Dan Taylor ini dijuluki sebagai Bapak Manajemen Ilmiah. Kemudian, prinsip dari manajemen ilmiah yaitu 1. Pengembangan metode ilmiah dalam manajemen. 2. Seleksi ilmiah karyawan agar tugas sesuai dengan kualifikasi. Kita nggak boleh menempatkan suatu pekerja tanpa kita ketahui pekerja tersebut kualifikasinya ada di mana. 3. Pendidikan dan pengembangan ilmiah para karyawan. Jadi, dalam bekerja itu harus diberi suatu training atau pelatihan kepada karyawan supaya karyawan bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, kerjasama yang baik antara manajemen dan tenaga kerja. Adapun kontribusi teori manajemen ilmiah. Yang pertama, menunjukkan pentingnya kompensasi untuk kinerja, memulai studi yang cermat tentang tugas dan pekerjaan, menunjukkan pentingnya personal dan pelatihan mereka. Lalu kritiknya yaitu tidak menghargai konteks sosial pekerjaan dan kebutuhan pekerja yang lebih tinggi, tidak mengakui perbedaan antar individu, dan cenderung menganggap pekerja kurang informasi dan mengabaikan ide-ide mereka. Masalah-masalah manajemen ilmiah. Pertama, manajer sering menerapkan sisi keluaran yang meningkat dari rencana Taylor. Kedua, pekerja bisa dengan sengaja berkinerja buruk. Dan yang terakhir, manajemen menanggapi dengan peningkatan penggunaan mesin. Manajemen ilmiah menurut Gilbert, yaitu ada Frank Gilbert dan Lillian Gilbert. Mereka adalah pelopor studi gerak dan waktu.
Frank melakukan studi pada pengerjaan suatu pekerjaan, sedangkan Lilian tertarik pada aspek-aspek dalam kerja. Evolusi teori manajemen mempelajari kelelahan dan gerakan serta memfokuskan pada berbagai cara untuk mendorong kesejahteraan pekerja. Perhatian manajemen terhadap pekerja, terutama dalam mencari gerakan yang paling ekonomis sehingga dapat meningkatkan moral pekerja. Studi waktu dan gerak, yaitu pecahkan setiap tindakan menjadi komponen, temukan cara yang lebih baik untuk melakukannya, dan atur ulang setiap tindakan menjadi lebih efisien. Terakhir, yaitu tujuan akhir dari manajemen ilmiah adalah membantu para pekerja mencapai potensial penuh sebagai manusia. Halo teman-teman, selanjutnya adalah materi organisasi birokrasi. Sebelumnya, apa sih organisasi birokrasi itu? Di masa kontemporer, birokrasi adalah mesin yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di organisasi, baik pemerintah maupun swasta. Max Weber menyatakan bahwa birokrasi itu sistem kekuasaan di mana pemimpin superordinat mempraktekkan kontrol atas bawahan subordinat. Sebab itu, Max Weber juga memasukkan birokrasi sebagai sistem legal rasional. Tipe ideal organisasi birokrasi menurut Max Weber. Pertama, pembagian kerja sesuai dengan tanggung jawab. Kedua, posisi terorganisir dalam hierarki otoritas. Ketiga, manajer tunduk pada aturan dan prosedur. Keempat, manajemen terpisah dari kepemilikan organisasi. Kelima, tindakan administratif dicatat secara tertulis. Poin penting dari birokrasi. Yang pertama, wewenang. Kedua, kinerja. Ketiga, tugas posisi diidentifikasikan dengan jelas. Keempat, garis otoritas. Kelima, aturan, prosedur operasi standar dan norma. Selanjutnya ada administratif principle atau prinsip administrasi yang merupakan subbidang dari perspektif manajemen klasik yang lebih berfokus pada total organisasi daripada pekerja individu. Dalam prinsip administrasi ini searah dengan fungsi manajemen itu sendiri seperti 1. Planning, artinya berfungsi sebagai perencanaan, yaitu merencanakan segala sesuatu yang akan ditujukan oleh perusahaan tersebut. Kedua, organizing, artinya berfungsi sebagai pengelolaan dari sumber daya yang ada guna mencapai tujuan yang akan dicapai. Ketiga, commanding, yang artinya berfungsi sebagai memberi saran-saran, instruksi, serta perintah-perintah kepada para pekerja agar bekerja dengan baik dan lancar. Yang keempat ada koordinasi, yang artinya berfungsi sebagai mengkoordinasi semua pekerja dari berbagai bidang guna selaras dengan tujuan yang akan dicapai. Yang terakhir adalah controlling, yang artinya berfungsi sebagai pengawasan jalannya perusahaan agar sesuai dengan acuan yang telah disepakati atau direncanakan sebelumnya. Henry Fayol. Beliau lahir pada tahun 1841 dan wafat pada tahun 1925. Beliau adalah seorang industriawan Prancis yang terkenal sebagai Bapak Manajemen Operasional. Menurut Henry Fayol, ada 14 prinsip umum manajemen. Yang pertama, pembagian kerja, yaitu adanya spesialisasi akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kerja. Yang kedua, wewenang, yaitu hak untuk memberi perintah dan dipatuhi. Yang ketiga, disiplin, yaitu harus ada respect dan ketaatan pada peranan-peranan dan tujuan organisasi. Yang keempat, kesatuan komando atau perintah. Setiap karyawan hanya menerima instruksi tentang kegiatan tertentu dari atasan. Yang kelima, kesatuan pengarahan, yaitu operasi-operasi dalam organisasi mempunyai tujuan yang sama harus diarahkan oleh seorang manajer dengan penggunaan satu rencana. Yang keenam, subordinasi kepentingan individu,
yaitu kepentingan organisasi harus didahulukan dari kepentingan individu seorang karyawan, termasuk kepentingan individu manajer itu sendiri. Yang ketujuh, kompensasi yang adil, yaitu kompensasi untuk pekerjaan yang dilaksanakan harus adil baik bagi karyawan maupun atasan. Yang kedelapan, sentralisasi. Adanya keseimbangan yang tepat antara sentralisasi dan desentralisasi. Yang kesembilan, garis wewenang, yaitu setiap karyawan harus menyadari posisi mereka di dalam hierarki organisasi. Garis wewenang ini akan menunjukkan apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Yang ke-10, tata tertib, yaitu bahan atau material dan orang-orang harus ada pada tempat dan waktu yang tepat, terutama orang-orang yang berhak ditempatkan pada posisi atau pekerjaan yang paling cocok untuk mereka. Yang ke-11, keadilan, yaitu harus ada kesamaan perlakuan dalam organisasi. Yang ke-12, stabilitas dan masa jabatan staf, yaitu mempertahankan karyawan yang produktif merupakan prioritas yang penting dalam manajemen. Manajer harus berusaha untuk mendorong dan menciptakan loyalitas karyawan terhadap organisasi. Yang ke-13, ada inisiatif, yaitu karyawan harus diberikan kebebasan untuk berinisiatif dalam membuat dan menjalankan perencanaan. Tentunya harus dengan batas-batas wewenang dan tanggung jawab yang diberikan. Yang ke-14, semangat kesatuan, yaitu manajemen harus selalu berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan semangat kesatuan dalam tim. Mary Parker Follett. Beliau lahir pada tahun 1868 dan wafat pada tahun 1933. Beliau merupakan seorang pekerja sosial dan filosofi sosial. Beliau juga mengemukakan pentingnya tujuan superordinat umum untuk mengurangi konflik dalam organisasi. Karena, yang pertama, populer di kalangan pebisnis pada zamannya. Yang kedua, diabaikan oleh sarjana manajemen. Yang ketiga, berbeda dengan manajemen ilmiah. Yang keempat, muncul kembali sebagaimana dapat diterapkan dalam menghadapi perubahan cepat di lingkungan global. Chester Bernard. Beliau lahir pada tahun 1886 dan wafat pada tahun 1961. Beliau merupakan presiden perusahaan Bell Telephone di New Jersey. Beliau mengemukakan organisasi informal dan teori penerimaan otoritas. Organisasi informal membentuk klik, status dan peranan, norma dan sanksi, serta metode kerja sendiri lain dengan aturan formal. Dan terdapat pengelompokan sosial yang terjadi secara alami. Yang kedua, teori penerimaan otoritas. Karena dapat 1. Berkeinginan bebas. 2. Memilih untuk mengikuti perintah manajemen. Humanistic perspective atau perspektif kemanusiaan. Apa sih perspektif kemanusiaan itu? Perspektif ini muncul pada akhir abad ke-19 yang menekankan tentang pemahaman terhadap kebiasaan, kebutuhan, dan perilaku manusia di tempat kerja. Ada 3 subbidang yang didasarkan pada perspektif kemanusiaan, yang terdiri dari gerakan hubungan manusia, perspektif sumber daya manusia, serta pendekatan ilmu perilaku. Gerakan hubungan manusia, di mana gerakan dalam pemikiran dan praktik manajemen yang menekankan kepuasan serta kebutuhan dasar para karyawan sebagai kunci meningkatnya produktivitas pekerja. Materi selanjutnya adalah perspektif sumber daya manusia. Maksudnya, pekerjaan harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan tingkat yang lebih tinggi, dengan memungkinkan pekerja untuk menggunakan potensi mereka. Dalam perspektif sumber daya manusia, Douglas MacGregor membagi 2 tipe manusia, yaitu tipe X dan tipe Y. Ciri-ciri manusia tipe X yaitu 1. Malas belajar dan bekerja. 2. Mau bekerja kalau diperintah, diancam, atau dipaksa. 3. Senang menghindar dari tanggung jawab. 4.
tidak berambisi. 5. Tidak mempunyai kemampuan untuk mandiri. Sedangkan manusia tipe Y, 1. Rajin belajar dan bekerja. 2. Bekerja atas kesadaran sendiri. 3. Bertanggung jawab. 4. Berambisi. 5. Mampu mengendalikan dirinya sendiri. Selanjutnya ada behavior science approach atau pendekatan ilmu perilaku yang dimana menerapkan ilmu-ilmu sosial dalam organisasi seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi yang berfungsi untuk memahami segala bentuk perilaku dan interaksi para karyawan dalam pengembangan organisasi. Manajemen Science Perspective atau perspektif ilmu manajemen muncul setelah Perang Dunia Kedua dan menerapkan ilmu matematika, statistik, dan teknik-teknik kuantitatif lain untuk memecahkan masalah manajerial. Ada 3 bagian perspektif ilmu manajemen. Yang pertama, Operations Research atau penelitian operasi berupa permodelan matematika. Yang kedua, Operations Management atau manajemen operasi yang mengkhususkan diri dalam produksi fisik berupa barang atau jasa. Yang ketiga, Information Technology atau teknologi informasi yang tercermin dalam sistem informasi manajemen. Selanjutnya ada teori sistem yang merupakan semua komponen-komponen yang saling berikatan dan berinteraksi dalam bekerja sama guna mencapai suatu tujuan. Dalam manajemen itu sendiri terdapat komponen-komponen yang masuk ke dalam sebuah input, baik berupa bahan baku, sumber daya manusia, sumber daya keuangan maupun sumber daya informasi yang kemudian akan dikelola melalui tahapan manajemen ataupun melalui tahapan teknologi produksi yang diharapkan akan menghasilkan sebuah output baik berupa pekerja yang tersertifikasi, produk barang maupun jasa, ataupun juga dapat berupa keuntungan maupun kerugian yang merupakan sebuah timbal balik dari adanya input tersebut yang telah dikelola. Pandangan kontingensi manajemen merupakan pendekatan dalam pelaksanaan manajemen harus disesuaikan dengan keadaan dan lingkungan. Pendekatan ini juga dinamakan sebagai pendekatan manajemen menurut keadaan. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar berikut, tampilan kasus. Setiap situasi itu unik, sedangkan pandangan universalis ada satu cara terbaik. Sehingga pandangan kontingensi fenomena organisasi ada di dalam pola logis manajer merancang dan menerapkan tanggapan serupa untuk jenis masalah umum. Dan penyelesaian masalah organisasi yang berhasil dianggap bergantung pada identifikasi manajer atas variasi kunci dalam situasi yang dihadapi. Selanjutnya, elemen organisasi pembelajar. Pertama, ada struktur berbasis tim. Kedua, informasi terbuka. Dan yang terakhir, karyawan yang diberdayakan. Berikutnya, jenis e-commerce. Ada bisnis ke konsumen, yaitu menjual produk dan layanan online. Lalu bisnis ke bisnis, yaitu transaksi antar organisasi. Dan yang terakhir, konsumen ke konsumen, yaitu pasar elektronik dibuat oleh perantara berbasis web. Thanks for watching and see you next time. Dadah!